Seorang ya beriman pasti diuji. Tidak mungkin dia tidak diuji. Ya. Pasti diuji. Ya. Dengan ujian yang Allah kehendaki bagi dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang kita semoga bisa bersabar tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara-perkara tersebut, yang pertama, kalau kita dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin kita terhindar dari musibah tersebut. Kata Nabi SAW, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Kalau ada sesuatu yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, tidak mungkin kau bisa menghindar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau ada yang tidak mengenaimu tidak akan mengenaimu. Ya, jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah musibah ini pasti terjadi, nggak mungkin kita menghindar, nggak mungkin kita menghindar. Tahu-tahu ternyata kita dizalimi orang, tahu-tahu mobil kita dicuri orang, ini sudah ditakdirkan. 50.000 tahun bukan sebelum kita diciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan si fulan pada hari ini mobilnya dicuri. Kalau antum pulang ke rumah, tahu-tahu istri antum ngomel-ngomel, antum bilang sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang ditakdirkan kau ngomel sama saya. Sudah ditakdirkan, sudah ente tenang. Enggak terlalu marah-marah, udah ditakdirkan, sabar. Enggak mungkin kita menghindar dari takdir tersebut. Namun jangan disalahpahami, bukan berarti kalau kita bersabar kita pasrah, ini salah paham. Kita terkena musibah, kita berusaha menghadapi musibah tersebut. Contoh, kalau kita sakit bukan berarti pasrah, berobat. Tadawu ibadallah, berobatlah kalian. Makanya sabar itu bukan sama dengan pasrah, bukan. Sabar itu nerima takdir Allah, tidak protes, namun berusaha cari solusi, itu sabar. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi. Nah, azm dalam bahasa Arab itu tekad. Nah, para rasul disifati oleh Allah dengan dua, sabar dan ulul azm. Sabar dan pemilik tekad yang kuat. Kata para ulama itu dalil bahwasanya sabar itu bukan menghilangkan tekad. Orang bersabar terkena musibah, dia berusaha cari solusi. Kalau dia dapati istrinya akhlaknya buruk, bukan kemudian dia pasrah. Dia berusaha dakwah istrinya, dia ajak ke pengajian, dia nasihati. Tapi kalau istrinya ngomel, dia sabar. Sabar. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan apa? Bumi. Sama kalau suaminya jahat atau sering menyakiti, sudah ditakdirkan, mau diapain. Tapi bukan berarti kita pasrah. Kita pasrah terhadap takdir Allah, tapi kita berusaha mencari solusi. Ini yang pertama. Kalau kita beriman dengan takdir, perkaranya lebih ringan. Orang mencaci maki kita, orang menghina kita, orang tuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Tidak bisa kita menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, kata Nabi SAW. Baik, ini yang pertama. Mudahkan kita untuk bersabar. Yang kedua, para hadirin, agar kita mudah bersabar. Yakinlah bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar menghadapinya, kita akan mendapatkan dua kemuliaan. Pertama, dosa-dosa kita dikurangi. Yang kedua, derajat kita ditinggikan. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai ulama mengatakan semuanya, ente gelisah, ente sedih, Anda ketakutan, apa saja musibah, sampai musibah-musibah kecil yang menurut kita ringan itu musibah. Itu semua karena dosa-dosa. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang mukmin. Apakah dia sakit? Sakit ini akibat dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "La tasubbul humma," jangan kalian mencaci maki demam. "Fa innaha tudhibul khataya kama yudhibu al-kir khabathal hadid." Karena sungguhnya demam itu bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi sakit itu kalau kita sabar mengurangi dosa-dosa kita. Sabar yang penting. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya, baik sakit atau letih, bahkan letih. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu. Teringat terus enggak hilang-hilang, sedih terus, kesedihan hati, ini menghilangkan dosa-dosa.
Wala hammin, kekhawatiran tentang masa depan, nanti bagaimana, kekhawatiran tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, kekhawatiran. Ini juga kalau kita menghadapi dengan sabar, menghilangkan dosa-dosa. Ya, kemudian apa? Wala gomin, kegelisahan. Subhanallah, kata sebagian ulama, terkadang Anda bersyukur, tiba-tiba Anda gelisah. Ada apa gelisah? Tidak tenang. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa dari Anda. Anda tidak dimiskinkan oleh Allah, tidak dimiskinkan, Anda tidak dijadikan anak Anda meninggal dunia, cuma dikasih kegelisahan. Itu sebenarnya menghilangkan apa? Dosa-dosa. Kemudian wala adzan, tidak ada gangguan dari orang lain. Mungkin orang maki-maki, orang mencaci maki, orang menghina, orang mengambil harta kita, merebut harta kita, ya. Wala syauka, bahkan duri yang mengenainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya segala musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan syarat ikhwan, kita bersabar. Karena kata para ulama, musibah yang menimpa kita ini tidak serta-merta akan mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak serta-merta. Akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar. Ya. Suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita, seorang ibu anaknya meninggal dunia. Maka ibu ini pergi ke kuburan menangis-nangis. Maka Nabi datangi ibu tersebut. Nabi bernahi mungkar. Tidak boleh meratapi seperti itu di kuburan. Maka Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Wahai fulanah, bersabarlah dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tidak lihat Nabi, maka dia marah. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Padahal Nabi anaknya semua meninggal, bukan cuma dia. Nabi ulangi lagi. Nabi tidak emosi. Emang kamu aja yang anakmu meninggal? Saya juga anak saya meninggal. 5-5-nya, 6-nya semua meninggal. Enggak, Nabi diam aja. Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah, haraplah pahala dari Allah. Dia mengulangi lagi, ilaika anni, pergi engkau. Waktu dilihat ternyata Rasulullah SAW. Maka dia minta uzur, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Itu bukti seorang beriman kepada Allah. Makanya kalau kita pertama kali terkena musibah langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, gantilah aku yang lebih baik. Begitu kita kena musibah apa saja, langsung ucapan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jangan, kalau kita saja milik Allah, apalagi harta kita, apalagi mobil kita, apalagi rumah kita, apalagi anak kita, apalagi istri kita saja milik Allah. Semuanya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mau ngambil titipannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau kita pertama kali terkena musibah, jangan lupa langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku ganjaran dengan musibahku ini. Ini yang pertama, segala musibah menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, yang berikutnya, musibah itu mengangkat derajat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bisa jadi Allah ingin memasukkan, Allah cinta kepada hambanya ini. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga yang tinggi, tetapi amalan dia tidak cukup untuk mendongkraknya, tidak cukup untuk menaikkannya ke surga yang tinggi tersebut. Amalan tidak cukup, salat malamnya tidak cukup, sedekahnya tidak cukup, baktinya sama orang tidak cukup. Allah ingin dia di surga yang lebih tinggi. Bagaimana cara Allah agar dia bisa masuk surga yang lebih tinggi? Allah kasih musibah. Supaya kualitas imannya lebih tinggi, supaya pahalanya lebih banyak. Maka tatkala dikasih musibah, maka dia bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Maka seorang husnudzon tatkala dikasih musibah. Ya, kalau tidak mengangkat derajat, bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Taib. Di antara hal yang bisa, ya, membuat kita ringan menghadapi musibah. Caranya, lihatlah kepada yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Walakin inzur ila man asfala minkum. Wahuwa ajdaru, walakin inzuru ila man asfala minkum. Wahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang lebih susah daripada kita. Niscaya kalian tidak akan meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun musibah kita pasti ada yang lebih susah. Ya, lihat orang-orang yang setengah mati, yang tidak punya kendaraan. Kalau orang tidak punya kendaraan, mungkin dia tidak punya mobil. Alhamdulillah dia punya motor, dia bersyukur. Masih banyak orang tidak punya motor. Kalau dia tidak punya motor, baru punya sepeda, lihat yang dia masih banyak orang yang jalan kaki. Kalau dia jalan kaki, tidak punya motor, tidak punya sepeda, masih banyak orang cacat tidak bisa jalan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia naik kursi roda, dia bersyukur masih banyak orang tergeletak di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Jadi selalu lihat yang di bawah, selalu lihat yang di bawah. Ya. Sebenarnya saya tadi ngomong begini ya, semuanya ini teori ya, prakteknya susah. Tapi harus kita latih diri kita supaya kita bisa bersabar. Lihat ke bawah, lihat orang-orang yang hidupnya rumahnya ada subhanallah rumah cuma mungkin 3 kali 4, di situ tempat tidur dia, tempat masak dia, anaknya berapa, suami istri. Saya kemarin baru ada orang, saya dikirim videonya sedih banget ya. Jadi orang itu punya anak, anaknya sakit.
Dia nggak bisa mengobati anaknya, nggak punya uang. Ini baru meninggal kemarin anaknya. Dia nggak bisa punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia cuma ruqyah, nggak punya uang. Akhirnya meninggal anaknya, subhanallah. Kita alhamdulillah masih bisa berobat masih. Ada orang anaknya sakit yang nggak bisa mengobati. Anaknya satunya sakit juga di rumah sakit, nggak bisa dia bawa pulang. Kenapa? Belum bisa menebus apa? Obat. Coba, orang masih banyak ya yang susah, lebih susah daripada kita. Makanya sekali-sekali kita bawa anak-anak kita, ya suruh lihat tuh orang susah-susah. Lihat yang anak, ada yang susah, suruh kerja masih kecil. Agar anak-anak kita itu pandai bersyukur, bersabar dengan apa yang menimpanya. Istri kita juga kita bawa, jangan ke mall terus. Kita bawa sana ke orang susah. Nih, istriku ini orang susah. Suruh dia lihat bagaimana orang susah. Mau beli lift aja nggak punya duit ya. Ya, mau beli sendalnya cuma satu rusak-rusak. Biar nggak browsing sendal terus, nggak browsing tas terus. Bawa ke orang susah. Kalau perlu bawa ke kuburan biar segera segera beriman. Ya, jadi ini cara kita untuk apa? Untuk bersabar. Lihat masih banyak orang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita kena musibah, bukan musibah dalam agama. Ada orang terkena musibah, dunia tidak kena musibah, tapi musibahnya kena agamanya. Tadinya rajin sholat 5 waktu, enggak lagi sholat 5 waktu. Tadinya sudah bertobat, meninggalkan musik-musik, kembali lagi dengar musik-musik, joget-joget lagi, kasihan. Tadinya ikut pengajian, sudah enggak ikut pengajian lagi. Tadinya bersedekah, jadi pelit. Ini namanya musibah dari sisi agama. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia lebih ringan, tapi kalau musibah pada agama, tadinya kita rajin baca Quran, enggak jadi rajin lagi. Tadinya sholat bisa khusyuk, enggak khusyuk lagi. Tadinya bisa menangis mendengar lantunan bacaan imam, tidak bisa menangis lagi. Hati jadi kaku. Ini musibah dalam agama. Ini lebih parah daripada musibah dalam dunia. Ya. Oleh karenanya kalau kita kena musibah dunia, lihat yang lebih ringan, lebih parah daripada kita masih banyak. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa merasa ringan menghadapi musibah, yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan lebih baik bagi kita. Al khair khiratullah. Ada istilah yang terbaik adalah pilihan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kau cintai sesuatu, ternyata lebih buruk bagimu. Contoh sederhana, sekedar ilustrasi. Misalnya ada seorang, dia baru beli mobil baru, tahu-tahu mobilnya dicuri orang. Segera dia positive thinking, husnudzon kepada Allah. Bisa jadi kalau dia mobilnya tidak dicuri, kemudian nenek mobil ini tahu-tahu ketabrak misalnya. Kita nggak tahu. Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut dengan mobilnya dicuri. Bisa jadi dia daftar, kemudian dia ingin ikut pilkada, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur misalnya. Tahu-tahu dia kalah. Mungkin itu yang terbaik. Bisa jadi dia bupati jadi sombong angkuh. Bisa jadi dia kemudian nyuri harta negara. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari kenikmatan karena itu lebih baik bagi dia. Ada orang berdoa setiap malam kepada Allah, ya Allah lunasi hutang-hutangku, tapi Allah tidak lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia lunasi hutangnya tidak sholat malam lagi. Udah biar dia berhutang terus sehingga tiap malam apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya, kalau dia miskin dia nggak bisa. Kalau dia miskin maka dia merampok, dia mencuri, dia tidak bisa sabar, maka Allah kasih dia kenikmatan. Ada orang dikasih miskin, Allah itu lebih baik bagi dia. Jadi kita selalu berpikiran baik bahwasanya al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita ini tersebar di internet, wallahu a'lam akan benarnya. Kalau tidak benar mungkin ini sekedar ilustrasi. Tentang seorang menteri yang dia selalu jika melihat orang terkena musibah dia selalu berkata al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dia selalu mengatakan demikian. Setiap orang terkena musibah dia datang, dia nasihati, ya akhi, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkena musibah dia datang lagi, ya akhi, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya putus. Maka menteri itu pun datang, menteri bilang, wahai raja, yang terbaik pilihan Allah. Rajanya marah, kurang ajar, ini terbaik pilihan Allah, jadi saya putus. Penjarakan menteri ini. Akhirnya menteri tersebut dipenjara. Waktu dia dipenjara dia mengatakan, al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah. Saya dipenjara lebih baik. Akhirnya satu hari sang raja keluar bersama sebagian pengawalnya berburu. Berburu dia pergi mengejar buruan, tahu-tahu mereka pergi jauh, terjebak di suatu kabilah-kabilah tertentu, penyembah ruh. Akhirnya mereka mengepung raja dan pengawalnya, ditangkaplah raja dan pengawalnya. Waktu ditangkap mereka dibunuh, mau diserahkan kepada ruh yang mereka sembah atau jin yang mereka sembah. Maka dibakar satu-satu. Pengawalnya dibakar sampai kepada sang raja waktu mau dibakar, dilihat ternyata jarinya hilang satu. Ini cacat, tidak pantas disembahkan kepada ruh kita. Udah kamu pulang aja. Disuruh pulang. Kenapa? Cacat.
Subhanallah, baru dia ingat perkataan menteri tadi. Iya benar ya. Yang terbaik pilihan Allah. Kalau jari saya tidak putus, mungkin saya sudah apa? Dibakar. Akhirnya dia segera pulang, dia ketemu sang menteri, dia berterima kasih. Kata dia, menteri benar perkataanmu. Kalau bukan karena jari ini putus, mungkin saya sudah dibakar. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara kamu bilang yang terbaik pilihan Allah. Apa yang baik bagimu? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya ikut sama kamu, saya dibakar juga. Kalau Allah benar atau tidak, ini sekedar ilustrasi. Maksud saya, seorang hendaknya husnudzon, apapun yang menimpa dia, berprasangka baik, ya bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Benar, kita tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah punya kejadian, saya ingin beli rumah. Bukan beli rumah, mau dibelikan orang. Saya ingin dibelikan rumah oleh saudara, kerabat. Waktu harganya sekitar 47 juta kalau nggak salah. Rumah mungkin 150 meter, ya bagus lah ya. Bagi orang yang tidak punya rumah sangat bagus. Saya tidak punya apa-apa waktu itu ya. Akhirnya saya tawar, orangnya mau jual. Saya bahagia sekali. Wah, alhamdulillah nih dapat rumah, nggak keluar uang 1 rupiah pun bisa saya tempati. Tahu-tahu ada ikhwan ya, yang nyelonong masuk, tawar lebih tinggi. Entah dia tawar 50 juta, pokoknya lebih mahal. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Namanya penjual, kasih pilihan 45 sama 50, dia pilih mana? Ya 50 lah. Akhirnya saya sampaikan sama ikhwan tersebut, saya kan sudah tawar di luar. Ikhwan tersebut alasan, enggak ini saya darurat karena untuk kakak saya macam-macam. Akhirnya enggak jadi apa? Beli rumah di situ. Akhirnya istri saya nangis waktu itu. Aduh ini nangis, saya bilang sabar. Sayang sabar, ini rumah kecil enggak cocok buat kita. Allah mau ganti yang lebih besar, alhamdulillah. Sekarang lebih besar, alhamdulillah. Demikian saja para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar ya menghadapi segala ujian. Kita jangan minta kepada Allah ujian, jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu bersabarlah. Jangan kita minta kepada Allah, ya Allah miskinkan saya, jangan ya. Ya Allah, ya hilangkanlah mobil saya, jangan. Kita jangan minta diuji. Ya, kita minta al-afiyah, ya Allah berilah keselamatan bagiku. Tetapi kalau ternyata kita diuji harus apa? Harus bersabar. Demikian, wallahu ta'ala alam.